Mengapa engkau takut? Ini adalah sepenggal dari perkataan Tuhan Yesus yang saya ambil dari ayat-ayat berikut yang akan kita baca bersama. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Cerita yang sudah tidak asing bagi kita semua. Jadi apa yang kita lihat di sini, ini bukan sekedar fenomena alam. Mereka sedang menyeberang danau Galilea dan tiba-tiba ada angin ribut yang begitu besar sehingga dikatakan perahu mereka terombang-ambing dan mulai kemasukan gelombang air. Dengan lain kata, saudara-saudara, mereka ada di dalam sebuah masalah persoalan yang timbul, saya katakan secara tiba-tiba, sekonyong-konyong. Nah, mengapa kok saya katakan ini bukan sekedar fenomena alam, tetapi di balik apa yang mereka alami ini ada serangan iblis. Jadi Yesus sedang menyeberang danau Galilea, dia mau menuju sebuah daerah yang bernama Gadara, di seberang danau Galilea. Itu termasuk daerah Dekapolis. Dekapolis itu artinya 10 kota. Di situ ada 10 kota yang banyak dihuni oleh orang-orang dari Yunani. Nah, Tuhan Yesus sedang menyeberang danau, dia menuju ke tempat yang bernama Gadara, yang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan jadwalnya dia, saudara ya. Tetapi Tuhan punya satu rencana dan Tuhan sudah melihat ada seorang yang perlu ditolong. Memang Alkitab tidak memberitahu kebangsaannya non-Yahudi. Karena orang ini sedang diikat oleh iblis. Dia sedang merasuk oleh iblis. Dan iblis yang merasuk orang ini nggak main-main. Namanya legion, karena iblis itu banyak sekali. Orang yang sangat malang ini, saudara. Dia sedang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dan Yesus menyeberang danau dengan satu tujuan, yaitu untuk melepaskan orang ini dari ikatan iblis. Dia mau menghancurkan pekerjaan iblis di dalam kehidupan orang ini. Dan rupanya iblis sudah menduga. Sebab itu di tengah jalan dijegal dengan angin ribut yang dahsyat. Dan murid-murid ketakutan. Tapi Yesus dia bangun dan dia menghardik angin itu. Diam, tenang. Dan dikatakan danau itu tenang. Dan kemudian Yesus sampai di Gadara. Dia melepaskan orang itu dari kuasa kegelapan. Dan singkat kata orang itu akhirnya menjadi penginjil. Saya katakan ini adalah evangelis yang pertama. Dia menginjil ke kota-kota di sekitar tempat tinggalnya itu, saudara-saudara. Jadi ada pekerjaan Tuhan yang mau dilakukan. Dan ada serangan kuasa kegelapan. Saya beri satu contoh lagi. Di dalam Nehemia pasal 4 ayat 6-9. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Dalam cerita ini kita melihat Nehemia. Saya sekedar memberikan refreshing kepada saudara supaya saudara tidak bingung kalau membaca kitab Esra dan Nehemia. Jadi Esra dan Nehemia ini menceritakan pulangnya bangsa Yahudi dari pembuangan di Babel.
Setelah 70 tahun mereka dibuang di Babel, mereka dipulangkan oleh Tuhan. Dan kepulangan itu ada 3 gelombang, saudara. Yang pertama dipimpin oleh Zerubabel yang membangun bait Allah. Yang kedua dipimpin oleh Ezra. Ezra ini yang menulis kitab Ezra. Dia bertugas untuk mengajar, untuk menyemarakkan, membangun ibadah di bait Allah. Dan yang terakhir dipimpin oleh Nehemia dengan satu tugas, yaitu membangun kota Yerusalem. Khususnya tembok kota Yerusalem. Dan kita sudah melihat ketika pembangunan itu berjalan dengan maju dengan pesat, maka ada musuh. Kalau tadi kita lihat di dalam Matius, musuh ini tidak kelihatan. Tapi di dalam Nehemia ini musuh yang kelihatan. Tapi di balik itu saya yakin sama, tokoh dalangnya sama. Sanballat, Tobia dan teman-temannya mau menghalangi pekerjaan Tuhan ini. Tetapi kalau sudah membaca di Nehemia, sudah melihat situ. Nehemia dia tetap maju tak gentar. Dia tetap melaksanakan pembangunan itu sampai selesai. Dan tembok itu dibangun dalam jangka waktu hanya 52 hari. Benteng kota itu semua selesai. Jadi apa yang mau saya sampaikan? Ada satu hal yang saya lihat, yang kita harus sadar dan waspada. Setiap kali pekerjaan Tuhan maju, selalu iblis itu tidak senang. Dan dia akan menyerang, dia akan menghalang-halangi, dia akan menghentikan, dia akan merusak, dia akan mengacaukan. Caranya macam-macam. Mungkin diserang supaya kita sakit, kita lemah, diserang dengan kekacauan, diserang dengan masalah persoalan, diserang dengan macam-macam saudara-saudara ya. Nah itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga, jangan lengah. Kita harus sadar akan keberadaan musuh. Tetapi kita harus percaya juga akan keberadaan Yesus yang menyertai kita. Supaya kita juga berani melawan musuh. Jadi kita tidak boleh lengah, kita jangan takut. Kita harus sadar bahwa Yesus beserta dengan kita juga. Memang tantangan, masalah, persoalan bisa terjadi. Jadi iblis itu memang mencoba untuk mengacaukan segala sesuatu. Demikian juga dalam hidup kita secara pribadi. Kalau saudara sudah mulai setia ya, biasa itu. Kalau sudah mulai setia, mulai sungguh-sungguh, ada saja persoalan ini tiba-tiba muncul, yang tadinya nggak apa-apa muncul dan sebagainya. Tapi saya mau pesankan kepada saudara, jangan lengah, jangan juga takut. Saudara maju saja, amin. Tuhan menyertai kita, kita pasti menang. Tadi dikatakan kemenangan ada bagi kita, haleluya. Nah sekarang bagaimana kita mengalahkan musuh kita ini? Yang pertama yaitu tadi sudah kita baca di dalam Nehemia, tetapi kami berdoa kepada Allah dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Yang pertama saudara yang perlu kita lakukan yaitu kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Atau berdoa dan berjaga-jaga. Ya, Nehemia ketika dia tahu musuh mau mencoba untuk menghalangi, mengacaukan pekerjaan yang sedang dia lakukan, dia himbau semua, ayo kita berdoa, kita berjaga juga. Sehingga dikatakan mereka satu tangan bekerja, satu tangan bawa senjata. Jadi sewaktu-waktu musuh datang mereka langsung bisa menghadapi. Berdoa dan berjaga-jaga, jangan lengah. Saya mohon kepada saudara-saudara sekalian, jangan lengah. Mari kita berdoa, saling mendoakan, saling bersyafaat satu dengan yang lain. Berdoa, kalau saudara melihat ada teman-teman saudara yang sedang menghadapi masalah, ayo didoakan, jangan tambah digosipkan. Gak baik itu. Kalau kita tahu orang lain ada masalah, ada persoalan, kita justru harus dukung dalam doa. Jangan kita dukung dalam gosip. Lalu kita sebar-sebarkan, apalagi ditambahi ini, tambahi itu. Waduh, saudara dosa loh di hadapan Tuhan. Kalau satu kali Tuhan tanya, kamu ngomong apa? Silakan dipertanggungjawabkan sendiri. Karena firman Tuhan berkata kok, setiap kata yang sia-sia, kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Makanya saya mohon saudara-saudara, ayo kita sungguh-sungguh berdoa dan juga berjaga-jaga. Jangan lengah, kita saling bergandeng tangan, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Bukan saling serang, bukan saling menggigit, kata Paulus. Kalau kamu saling menggigit, kamu akan saling membinasakan, dikatakan. Jadi ini yang pertama saudara-saudara, berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa setiap waktu, karena tanpa doa kita tidak mampu berbuat apa-apa. Dan yang kedua saudara-saudara, yaitu kita harus melawan. Ya, melawan di sini bukan dengan kekuatan kita, tapi dikatakan lawan dengan imanmu yang teguh.
Coba kita baca Yakobus pasal 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat berikutnya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawan, saya ibaratkan kayak saudara kalau dikejar anjing ya. Kalau saudara lari, saudara tambah dikejar. Ya, jadi gimana kalau dikejar anjing? Konon kalau dikejar anjing itu jangan lari. Saudara duduk pura-pura ngambil batu. Nah dia yang lari nanti. Tapi firman Tuhan berkata, lawan dengan imanmu yang teguh. Maksudnya apa di sini? Yaitu kita harus pakai otoritas firman Tuhan. Firman itu punya otoritas. Jadi kita lawan dengan otoritas firman Tuhan. Janji Tuhan. Otoritas firman itu kita kedepankan, saudara. Saya ingat waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Tuhan Yesus juga memakai firman untuk melawan iblis. Selalu Tuhan Yesus ngomong, ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Jadi otoritas firman itu luar biasa. Dan juga dengan nama Yesus. Saudara usir, ayo belajar ngusir. Dalam nama Yesus, tenanglah. Dalam nama Yesus sembuhlah. Saudara pakai itu. Karena otoritas itu sudah diberikan kepada kita. Amin, saudara. Tuhan Yesus bilang, aku berikan kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Itulah kuasa Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita pakai itu. Dalam nama Yesus. Saudara pakai nama itu dengan iman. Saudara pakai firman Tuhan dengan iman. Maka dikatakan iblis akan lari daripadamu. Haleluya. Karena Tuhan harus belajar ini. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana kita mengalahkan iblis? Yaitu dengan darah anak domba Allah. Mari kita baca di sini. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Di sini ada dua memang disebutkan. Yaitu dengan darah anak domba dan dengan perkataan kesaksian. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah darah anak domba. Karena perkataan kesaksian itu nanti, ada saatnya nanti. Memang kita harus berani mengakui nama Yesus. Tetapi saat ini saudara, yang pasti kita diberikan kuasa darah itu. Darah anak domba itu berkuasa. Waktu bangsa Israel sebelum dia lepaskan dari Mesir, Tuhan mengirimkan malaikat maut kan, untuk berjalan mengelilingi tanah Mesir. Dan dikatakan apa? Rumah-rumah yang ada darahnya, ada tanda darah, malaikat maut itu tidak berani masuk. Karena apa? Ada darah di situ. Tanda darah ini luar biasa berkuasa. Perjamuan suci adalah sebuah sarana di mana tanda darah itu kita aplikasikan di dalam hidup kita. Kita menyatu dengan darah Yesus. Sebab itu kalau kita makan dan minum perjamuan suci, saudara-saudara, saudara harus imani. Memang yang kita makan dan minum tetap adalah roti dan anggur, bukan daging dan darah. Tetapi dalam iman kita, Tuhan Yesus ngomong, inilah tubuhku, inilah darahku. Dan ketika firman Tuhan dibacakan, saudara imani roti yang merupakan daging Tuhan dan anggur yang merupakan darah Yesus. Saudara, darah Yesus itu berkuasa. Kalau kita imani, saudara-saudara, segala sakit penyakit Tuhan bisa sembuh. Segala masalah persoalan Tuhan bisa selesai dengan cara Tuhan sendiri. Sebab itu saudara, Tuhan sudah menyediakan berbagai sarana untuk kita menang dalam peperangan ini. Jangan takut saudara-saudara. Amin. Maju saja. Mengapa kita maju? Karena Allah menyertai kita. Dan dengan Allah kita akan menginjak-injak para lawan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.